Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kaidah. Idul Adha adalah momen istimewa bagi umat muslim di mana saja. Di Indonesia, momen Idul Adha mencakup beberapa aspek dan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Biasanya, beberapa minggu sebelum Idul Adha tiba, bermacam persiapan mulai dilakukan. Salah satunya, pembentukan kepanitiaan oleh pihak pemotongan dan pembagian daging kurban, seperti masjid, musola, sekolah, hingga instansi. Tapi, ternyata tergabung dalam kepanitiaan Idul Adha akan lebih baik juga memahami ilmu atau hukum fikih yang terkait dengan pelaksanaan dan mekanisme Idul Adha, sehingga dalam prosesnya dapat berjalan dengan benar sesuai syariat Islam. Nah, Sobat Kaidah tergolong yang mana nih? Sebagai pengkurban atau terlibat dalam kepanitiaan? Yuk, simak terus ya. Kita belajar bersama Kaidah, kajian insan berakidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Ustadz Izzuddin yang malam ini berhalangan hadir, sedang sakit. Kita doakan semoga senantiasa diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ustadz Tariq, pembina Takmir Masjid Baitur Rahman, pengurus Takmir Masjid Baitur Rahman, para bapak ibu sekalian yang pangapunten belum bisa menyebutkan nama satu persatu, Ustadz Anas dan yang lain, yang semoga kita semua senantiasa dibahagiakan, dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, tema yang diamanahkan kepada kami adalah tentang fikih kurban. Namun perkenankan kami menyampaikan satu judul, tidak hanya fikih kurban tapi formulir fikih kurban. Tiga kata ini saling melengkapi dan ini pilihan kami. Kenapa tidak sekedar formulir kurban dan mengapa tidak sekedar fikih kurban? Kalau formulir kurban berarti ini sifatnya hanya isian, sesuatu yang bersifat administratif. Kalau cuma fikih formulir kurban. Demikian juga kalau umpamanya kita namakan ini fikih kurban, berarti ini sesuatu yang bersifat teoritis yang ada dalam kitab-kitab para ulama kita, yang bisa saja pembahasannya panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Bisa nanti sampai subuh itu. Panjenengan ini dan kita semuanya hidup di zaman globalisasi. Di antara ciri masyarakat global adalah berpikir praktis, gelis, ekonomis, napa malih, ISIS dalam kurung sarung itu. ISIS, gelis, ekonomis itu. Ini insya Allah menjadi isian sekaligus panduan. Isian itu ya formulirnya, panduannya fikihnya itu. Formulir fikih kurban ini kami susun sekitar tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Tujuan utamanya adalah memudahkan panitia dan pekurban. Satu,
panitia itu kadang meskipun sudah paham, lek cara Jawane fikih kurban sampun ngelontok, tapi kadang ketika sudah disibukkan dengan aktivitas kepanitiaan, belum mencari hewan kurbannya, mencari calon pekurbannya, kemudian belum lagi mendata nanti siapa yang akan mendapatkan jatah kurban, belum lagi bagi kuponnya dan seterusnya, belum lagi harus menyiapkan tempat, terus kadang H-1 hewan kurban sudah datang, kadang sudah lupa dan abai terhadap aspek-aspek fikih yang harus dia penuhi. Itu kalau panitia sudah menguasai. Tapi kadang juga pangapunten, ada yang belum ngelmoni tugasnya. Jadi panitia tapi belum membekali keilmuan tentang fikih kurban. Maka kita sediakan formulir fikih kurban ini yang insya Allah sekali lagi kita kasih judul kecil, isian sekaligus panduan bagi panitia dan pekurban untuk memenuhi kriteria fikih kurban. Bapak Ibu sekalian, kalau secara singkat kita lihat, formulir fikih kurban ini hanya ada 2 halaman. 2 halaman, kemudian total ada 8 halaman. Karena nanti di halaman ketiga sampai halaman terakhir ini menjadi alasan atau berisikan penjelasan mengapa poin-poin di formulir itu harus ada. Insya Allah kalau 2 lembar ini sudah kita penuhi, 2 halaman pertama ini sudah kita sesuaikan dengan penjelasan yang akan kita sampaikan, tentu mengutip penjelasan para ulama kita, insya Allah kurban kita sah dan semoga benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Formulir fikih kurban kita baca satu persatu. Nomor ini bisa saja bersifat administratif. Bisa panjenengan isi kambing sret 01, sapi sret 01, sapi sret 02, onta sret 01. Wonten sing korban unta mriki. Antara kambing sama sapi. Jangan sampai cuma korban ayam. Sekalian saja korban perasaan ya. Itu bersifat administratif, tapi terkadang juga berhubungan dengan fikih. Misalnya ada ayam, ada kambing, saya kasih nama A01 atau kambing 01. Oh, berarti datanya ada di sini. Jangan sampai dikasih nama orangnya. Kambing dikalungi Pak Sugeng gitu. Loh, kasihan nanti dikira kambingnya namanya Pak Sugeng. Pangapunten mboten Pak Sugeng nggih. Insyaallah wonten. Ini nanti kadang juga berhubungan dengan fikih. Misalnya apa? Misalnya ketika panitia tidak sempat mengecek kelayakan hewan kurban itu. H-1 sudah datang, ternyata ketika akan dieksekusi tidak layak korban, misalnya pincang atau kemudian ada cacat tertentu yang ini kalau dijadikan korban tidak sah. Nanti bisa dideteksi ini korbannya siapa, hewan milik siapa, dilihat saja kalungnya, datanya dilihat, oh ini kambing 02, tinggal dilihat di formulir itu ini milik siapa. Jadi Bapak Ibu sekalian, penomoran ini bisa saja bersifat administratif, tapi kadang juga berhubungan dengan fikih. Isian sekaligus panduan bagi panitia dan pekurban untuk memenuhi kriteria fikih kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama. Misalkan saya, nama Faris Khairul Anam, alamat Pandan Landung, Malang, nomor HP 0812345678. Tapi bohong. Misalkan nomor HP. Isian 3 baris ini sama dengan penomoran.
Kadang memang ini lebih bersifat administratif, tapi kadang juga berhubungan dengan fikih. Misalnya ketika ditemukan kayak tadi itu hewannya tidak layak kurban, hati-hati misalkan menurunkan dari pickup sapi, diturunkan kok nggak pakai kriteria standar, nggak dibikinkan tempat ya Pak, turun itu kemudian mencolot kok misalnya sampai jatuh, sampai tulangnya patah. Nah, itu terus gimana? Kelayakan untuk dijadikan kurban yang sah itu seperti apa? Misalnya nggak ketahuan, baru ketahuan mau dieksekusi, tinggal dilihat datanya. Loh, sak norek sapi 03 ini milik siapa? Oh, dilihat datanya milik nama siapa, alamat di mana, nomor HP. Alhamdulillah ono nomor HP, tinggal di noplet. Napa noplet nih? Napa noplet? Jangan buatan asli Arema nih. Noplet nih napa? Tinggal ditelepon bahwa ternyata ditemukan seperti itu. Tapi semoga semuanya lancar, semuanya tidak ada halangan suatu apapun, sehingga ini hanya bersifat administrasi saja. Berikutnya, nama, alamat, nomor HP. Sebagai pihak satu, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bermaksud melakukan berbagai hal dan kesepakatan dengan panitia kurban masjid _ musola _ instansi, misalkan di sini Masjid Baitur Rahman sebagai pihak kedua. Berkaitan dengan hal tersebut, saya menyatakan sekaligus memohon dibimbing untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Apa yang saya mintakan kepada panitia supaya saya dibimbing? 1. Seputar niat kurban. Nomor 1, seputar niat kurban. Nanti seputar niat ini ada dua potensi. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan A telah berupa hewan. Saya datang ke panitia sudah bawa sapi atau sudah bawa kambing. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua masih berupa uang. Kasus yang sering terjadi misalkan ketika korbannya patungan. Sapi maksimal pinten? 7. Panitia sudah menyediakan nama-nama, golek kelompok 7 orang itu. Berarti saya datang masih bawa sapi, masih bawa uang, misalkan bawa 3 juta. Terus niatnya seperti apa? Namanya kurban pasti pakai hewan, sedangkan saya masih bawa uang. Apakah sudah bisa niat ketika itu? Nanti panitia pakai guide yang 1.b ini. Karena calon pekurbannya masih belum membawa hewan kurban, dia hanya masih berupa membawa uang. Lalu ini kalau ini C kirim pahala. Aspek yang kedua yang nanti akan kita jelaskan. Aspek yang pertama niat. Aspek yang kedua perwakilan. Wakalah. Apa yang diwakilkan? Perwakilan atau wakalah dan pemberian izin pada panitia. Panitia itu kan sudah jelas lah di bannernya itu kan panitia penerimaan dan penyaluran kurban. Berarti aktivitasnya apa? Ya nerima terus disalurkan. Kalau cuma itu komitmen dari panitia dan itu yang dipasang di mana-mana, maka ya harus cuma menerima dan menyalurkan. Jangan kemudian mengambil jatah bagian. Jadi kayak panitia bisa, pokoknya sudah ada pemberian izin kepada panitia untuk juga mengambil jatah daging hewan kurban. Kalau tidak ada izin, pokoknya dibagi iki jatahi panitia, nanti itu gimana itu? Maka untuk lebih mantapnya itu bahwa daging yang dijatahkan untuk panitia itu halal barokah, dikomitmenkan pada poin yang kedua. Poin yang ketiga, biaya perawatan dan penyembelihan. Sudah
Itu saja 3 hal nanti yang akan kita bahas, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Pun nomor 1, seputar niat korban. Ada 2 kemungkinan tadi. Kemungkinan yang pertama, kalau sudah berupa hewan, pekurbannya datang dan sudah ada hewannya. Niatnya gimana? Saya niat berkorban sunnah garis miring wajib, coret yang tidak perlu, supaya pekurban itu menentukan kurban saya itu sunnah atau wajib, karena mengharap ridho Allah. Contoh kurban yang wajib, orang yang nadar, saya nadar tahun ini akan kurban kambing, maka kurbannya tidak lagi sunnah tapi sekarang hukumnya wajib. Dalam sebagian kitab dijelaskan, nggak menyebutkan kata sunnah itu sudah menjadi wajib. Kalau sudah ada takyin, penentuan hewan, ini kurban saya. Oke. Misalnya pun nonton wedhus, Pak Panitia, niki kurban kula niku kurban kula. Kok mboten nenten kata sunnah, maka nanti kurbannya hukumnya menjadi wajib. Oke. Nazar dhimni, bahwa ini kurban saya. Dampaknya apa? Kalau kurban sunnah dan kurban wajib itu memiliki dampak yang kalau kata Upin berbeza-beza itu. Perbezaannya apa? Kalau kurban sunnah, panjenengan sebagai pekurban boleh dan memang dianjurkan untuk mendapatkan jatah daging itu. Tapi kalau kurbannya wajib, tidak boleh pekurban itu mendapatkan jatah bagian dari hewan kurbannya, karena sodakohnya tidak lagi sunnah tapi hukumnya wajib. Sama kayak zakat itu, zakat hukumnya sodakoh wajib, jangan sampai ada yang kembali kepada muzaki. Kalau sampai kembali kepada muzaki, nanti zakatnya tidak sah. Sama dengan kurban yang wajib. Kalau kurbannya dinadarkan atau ditakyin tanpa ada kata sunnah, ini kurban saya, maka kurbannya menjadi wajib. Tidak boleh ada bagian yang kembali kepada pekurban. Itu antara kurban sunnah dan kurban wajib. Kalau kurban wajib, mudhahi pekurban tidak boleh dapat jatah bagian, termasuk panitianya. Panitianya itu kan kedudukannya sebagai muwakil, sebagai wakil. Pekurban itu muwakil, orang yang mewakilkan. Makanya tadi ada akad wakalah itu, ada akad perwakilan. Pekurban itu orang yang mewakilkan, kemudian panitianya kedudukannya adalah sebagai wakil. Antara pewakil dengan wakil itu kedudukannya sama, status hukumnya sama. Kalau yang mewakilkan tidak boleh mengkonsumsi daging kurbannya karena wajib, maka wakil dalam hal ini panitia juga tidak boleh mendapatkan jatah bagian dari hewan kurban yang wajib itu. Jelas nggih? Jelas. Makanya gunanya gini, digaiti. Pertama, kadang di tengah masyarakat orang itu tidak perhatian masalah niat. Enggak hanya di kurban, masalah di zakat juga seperti itu. Kami juga menyusun formulir fikih zakat fitrah yang juga bersifat guide seperti ini. Kasus orang zakat itu pokoknya, Pak Panitia niki zakat kula jenengan dongaaken. Pak Panitia ini zakat saya panjenengan doakan. Panitia juga moro, ya mana saya doakan. Doa zakat itu penting, dan tapi yang tidak kalah pentingnya adalah masalah nopo? Niat. Innamal a'malu bin niat. Ibadah kita itu tergantung niatnya. Lah kalau nggak ada niatnya terus gimana? Pak Panitia niki kurban kulo, alhamdulillah monggo kulo tulis administrasinya. Lu nggak digaiti masalah niatnya dan nggak dibedakan, tidak dipilah ini kurban sunnah apa kurban wajib. Rata-rata orang itu kurban sunnah, makanya dicoret dulu. Langkah pertama sebagai formulir ini dipilih, ini wajib kurang i.
Saya niat berkorban sunnah karena mengharap ridho Allah. Kalau sudah ditentukan sunnah wajibnya, monggo kata panitia kepada pekorban, monggo yang sudah panjenengan tulis itu panjenengan baca di dalam hati. Karena niat itu wajibnya di dalam hati. Hanya 2 ibadah saja yang harus dilafatkan. Yang pertama haji, niatnya harus dilafatkan. Yang kedua nadar, saya nadar kalau anak saya wisuda, yang jamaah laki-laki Baitur Rahman saya belikan sarung BHS semuanya. Kok nggak ada yang amin, Pak? Dan anak jamaah putri Baitur Rahman saya belikan mukena bordir bangil semuanya. Nah, itu kalau saya ikrarkan, kalau saya lafatkan itu nadarnya jadi itu. Tapi kalau mek kerentek di dalam hati, anakku lek wisuda, engkau jamaah Baitur Rahman tak tukokno sarung BHS KB. Itu kalau cuma dalam hati nadarnya belum jadi. Jadi hanya 2 ibadah saja yang niatnya harus dilafatkan. 1 haji, yang kedua nadar. Kalau korban wajibnya di dalam hati. Makanya ini tidak sekedar isian Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma monggo jenengan coret, jenengan milih sing sunah apa sing wajib. Sunah Pak panitia, nggih pun jenengan coret sing wajib. Enggak cukup itu. Setelah ditentukan sunnah wajibnya, monggo Pak pekorban, Pak Slamet, jenengan waos ten lebete manah. Panjenengan baca di dalam hati, dibaca. Saya niat berkorban sunnah karena mengharap ridho Allah. Jelas nggih? Jelas. Catatan ini agar panitia membimbing niat sesuai status kurbannya dan atas dirinya atau keluarganya. Bila merupakan kurban wajib, maka daging, kulit dan bagian lainnya dari hewan kurban tidak boleh ada yang terbagikan kepada pekurban dan keluarganya. Kalau kurbannya sunnah ya boleh, begitu. Oke. Hewan kurban tersebut berupa kambing sejumlah 1 ekor. Untuk pekurban atau mudhohi saya Faris Khairul Anam. Kalau sapi sejumlah 1 ekor untuk pekurban, mudhohi berapa orang? Maksimal 7 orang. Sudah, saya kira ini hanya sekedar administrasi untuk menentukan kurban saya itu kambing atau sapi. Sekarang kemungkinan yang kedua, masih seputar niat tapi pekurban masih belum membawa hewan, masih membawa uang. Biasanya yang tadi itu patungan, maksimal 7 orang sapi, kan masih berupa uang, belum bisa diniatkan. Wong kurban itu kambing, sapi atau onta, ini masih membawa uang. Maka di sini ada wakalah, ada akad perwakilan. Dan ini harus dilafalkan. Poin ini dilafalkan oleh pihak 1 dan pihak 2, pekurban dan panitia. Mengapa harus dilafalkan? Namanya saja wakalah, harus jelas siapa yang mewakilkan, siapa yang menjadi pihak wakil, apa yang diwakilkan. Sama kayak taukil nikah itu. Diwakilkan kepada seorang kiai, saya mewakilkan kepada panjenengan Kiai Fulan bin Fulan untuk menikahkan putri kandung saya atas nama siapa dengan seorang lelaki yang bernama ini dan ini. Kemudian dijawab oleh kiainya, saya terima perwakilan panjenengan untuk menikahkan putri panjenengan untuk diri saya sendiri. Loh, tenang saya. Itu harus jelas itu. Harus jelas. Mboten angsal morome terus jawab kan mboten, enggak jelas dan enggak bisa hanya ditulis. Kalau kita mempelajari akad wakalah harus diikrarkan setelah diisi. Berarti langkah pertama ken ngisirien, pihak pertama pekurban atau muwakil. Saya menyerahkan uang sejumlah 3 juta rupiah kepada panitia sebagai wakil untuk dibelikan hewan ternak layak kurban sunnah tadi berupa hewan kambing 1 ekor. Selanjutnya saya mewakilkan kepada panitia untuk meniatkan kurban atau takyin pada hewan yang telah dibelinya dengan mengatasnamakan saya yang telah memberi kuasa ini. Pihak kedua mengatakan
saya terima penyerahan dan perwakilan sesuai ketentuan tersebut. Bapak Ibu sekalian, berarti di poin ini yang harus diwakilkan dua. Yang harus diwakilkan dua. Satu, duwe iki tukokno hewan kurban. Nomor loro, lek wis rupa kewan tolong niatno kurban sunnah atas nama saya. Berarti sudah ada wakalah dan nggak apa-apa. Nanti panitia yang menerima itu ketika sudah ada hewan kurbannya ditakyin, saya meniatkan kurban sunnah kambing ini atas nama sinten Pak Slamet sunnah lillahi ta'ala. Sudah selesai urusan niatnya. Ini remeh tapi penting karena niat ini termasuk rukun ibadah. Dan kalau tidak ada niat terus seperti apa? Kulo patungan 3 juta nggih pun jenengan kulo kumpulaken kali tiang-tiang niki nggih Bu nggih. Loh kok jaler sedanten Pak? Sing 7 niki kula piyambak sing wedok mungkin ten akhirat ya napa lek numpak untoe kula lak campur kali siat tiang sanes mahram kula. Wis kurbane jenengan pakai sak lapangan. Gedene dadi lapangan gak bakal uyel-uyelan kali tangga-tangga niki wae. Nggih pun jenengan kula kempalaken niki kali tiang-tiang niki nggih 7 orang. Ya alhamdulillah 3 juta nggih. Nggih pun kula terami. Pun mantun nggih, pun mantun. Lho terus niatnya kapan? Niatnya kapan? Gak ada penyerahan pasrah supaya dibelikan sapi layak kurban, dan kalau sudah berupa sapi gak ada pasrah untuk mewakilkan niat kurban atas nama 7 orang tadi itu. Itu kalau berupa uang. Jadi yang diwakilkan 2, tukokno hewan kurban. Nomor loro, lek wis rupa tolong niataken. Bapak Ibu sekalian, kalimat ini hanya memudahkan kita saja dan gak harus persis. Pokoknya sudah ada yang diwakilkan 2 itu dan gak harus resmi. Saya menyerahkan dijawab saya terima, si jari mburi sah itu. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ini hanya memudahkan kita. Mungkin dengan bahasa keseharian panjenengan, intinya isinya 2 taukil tadi itu. Kirim pahala. Pahala korban ini saya berikan kepada 1, 2, 3, 4, mau 100 orang boleh. Jadi kalau kirim pahala itu enggak terbatas 7 orang. Yang terbatas 7 orang itu pekurban. Pekurban yang masih hidup itu maksimal berapa? 7. Tapi kalau kirim kirim pahala terserah Bun. Mungkin formulir ini kurang cukup, 1, 2, 3 sampai wali emburi sampai 200 kirim pahala, monggo. Tapi nggih ngene ya ngono, tapi ya aja ngono. Kurbane wedhus, cuwilik, kuru, wedok. Tukune tanggal 13 Dzulhijjah, penjual itu sudah cuci gudang, mari ngono sing dikirim pahala niki wonten tiyang 300 itu. Nggih mboten napa-napa kalau memang kemampuannya seperti itu. Intinya kirim pahala tidak terbatas. 7 orang itu yang masih hidup atau ini kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Kula kurban atas nama ayah saya. Maksudnya gimana? Saya mengorbankan ayah saya, ya no? Saya menjadikan ini sebagai kurban ayah saya. Maksudnya ngeten, almarhum bapak kula niki kurbane bapak kula. Itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Bolehnya gini, 1, kalau almarhum ketika masih hidup pernah wasiat. Yang kedua, kalau almarhum ketika masih hidup pernah nazar, mantun ngoten belum sempat menunaikan nazar kurbannya, sampun kapundhut sudah meninggal dunia, baru panjenengan berkurban atas nama siapa? Atas nama almarhum ayah. Lalek mboten enten wasiat, mboten enten nazar, ya tidak bisa. Tetap kurbannya atas nama panjenengan saja, kirim pahalanya untuk almarhum ayah. Wasiat niki contoh ngeten. Nduk atau le, aku iki durung tahu kurban, sakjeke urip gak tahu kurban. Misale aku lek seiso ya tak kurban, tapi lek misale sampai aku gak ono, gak sempat kurban, lek sampean oleh rezeki tolong kurbanno atas nama bapak. Berarti namanya wasiat.
Itu namanya wasiat. Berarti boleh panjenengan kurban atas nama almarhum. Saya niat kurban untuk ayah saya, kalau kepingin mantep, yang pernah berwasiat kepada saya untuk berkurban atas nama beliau, sunnah lillahi ta'ala. Atau bapak pernah nadar belum sempat menunaikan, padahal kurbannya wajib, wong sudah dinadarkan, maka panjenengan sebagai putra yang baik kurban atas nama almarhum ayah yang pernah nadar tadi itu. Tapi kalau nggak pernah wasiat, nggak pernah nadar, pakai cara tadi saja, kurban tetap atas nama saya, tapi saya kirimkan pahalanya untuk almarhum bapak saya, almarhumah ibu saya, kakek nenek saya, dan seterusnya. Dan itu tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Baik, ini perwakilan yang kedua. Masalah niat sudah selesai, baik potensi A maupun potensi B. Yang kedua, perwakilan atau wakalah dan pemberian izin pada panitia. Poin ini juga dilafalkan oleh pihak satu dan pihak dua. Pihak satu, pekurban, mewakil, saya mewakilkan kepada panitia kurban Masjid Baitur Rahman sebagai wakil untuk proses penyembelihan dan pembagian kurban tersebut. Terkait pembagiannya, saya mengizinkan, garis miring tidak mengizinkan pada panitia untuk ikut mendapatkan jatah dari hewan kurban ini. Pihak dua, panitia menjawab, saya terima perwakilan sesuai ketentuan tersebut. Ini yang tadi kita katakan, panitia iki oleh njukuk daging nopo mboten, tergantung perizinan dari panitia. Dikasih izin dari pekurban, dikasih izin atau tidak dikasih izin. Tinggal dilihat, kalau yang dicoret mengizinkan berarti tidak mengizinkan. Monggo jenengan coret riyen yang mengizinkan apa tidak mengizinkan, dilihat oleh panitia. Tibake sing mbek pekurbane sing dicoret mengizinkan. Kon tidak mengizinkan iki. Ontolem temen. Mentolo mek titip nyembelet tok iki. Tapi apa itu haknya pekurban. Atau yang dicoret tidak mengizinkan, alhamdulillah, berarti mengizinkan pada panitia untuk ikut mendapatkan jatah dari hewan kurban ini. Ini supaya kita makin mantap ketika panitia mendapatkan jatah kurban itu. Dengan catatan kurbannya memang kurban sunnah. Kalau kurban wajib, pekurbannya tidak dapat, panitia sebagai wakil juga tidak dapat. Yang ketiga, biaya perawatan dan penyembelihan. Guna biaya perawatan dan penyembelihan kurban, saya menyumbangkan uang sejumlah 100.000 misalnya. Apabila terdapat kelebihan uang, saya memberikan izin untuk dipergunakan guna keperluan baik lain sesuai kebijakan panitia. Artinya apa? Pekurban itu yo melok urun duit untuk biaya perawatan dan penyembelihan kurban. Apalagi hewannya dikirimkan H-1, H-2. Lo kan panitia harus menyediakan kandang, menyediakan makanan, yang jaga, terus nanti nyembelihnya ada tukang jagalnya. Itu kan butuh uang. Makanya kalau bisa ya ditarik yang ketiga ini. Ditarik terserah, mungkin 50.000, 100.000. Ini kan badhe nyumbang pinten? 10.000 mawon. Lho kok mek 10.000? Nggih, corona. Laib nggih penggawean rada seret. Akhirnya cuma dikasih enggak apa-apa. Yang penting nanti dimanfaatkan untuk itu. Bapak Ibu sekalian, ini kelihatannya remeh, tapi sangat berhubungan dengan fikih. Kalau nanti tidak ada biaya perawatan dan penyembelihan, khawatir rentan terjadi kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang pertama yang berpotensi terjadi. 1. Biaya perawatan dan penyembelihan diambil dari kas masjid. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena kurban adalah ibadah yang tidak berhubungan dengan aktivitas ibadah di masjid. Meskipun memang kadang panitia kurban itu diambil dari kepengurusan takmir masjid, nyembelihnya juga di lingkungan masjid, pembagiannya juga di sekitar
masjid. Tapi kalau dipikirkan dan dipotret secara fikih, tidak ada hubungan antara kurban dengan aktivitas ibadah di masjid. Memang biasanya yang nguri-nguri kegiatan agama di kampung itu ya takmir masjid, makanya diambil dari situ, dari ketakmiran masjid. Tapi enggak ada, kecuali memang ada kotak amal sosial, ya, kotak amal sosial itu baru bisa. Tapi kalau kotak amalnya satu, orang itu kalau memasukkan uang ke situ, belum ya gawe kemaslahatan masjid atau untuk pembangunan masjid, sedangkan kurban sama sekali tidak berhubungan dengan aktivitas ibadah di masjid. Yang berhubungan dengan masjid itu ya sholat, zikir, baca Quran, iktikaf, ngaji seperti ini, gak apa-apa diambilkan dari kas masjid, biaya operasional dan seterusnya, karena memang niatnya untuk memakmurkan dan meramaikan masjid. Ustadz, kalau kurban di masjid kan masjidnya jadi rame, jadi makmur. Maksudnya memakmurkan itu ya dengan ibadah yang terkait dengan masjid. Ya ketika kurban memang masjidnya ramai, tapi ramai orang antri kupon dan tidak berhubungan dengan ibadah di masjid. Yang berhubungan dengan masjid itu misalnya disediakan kopi untuk jamaah. Kalau di kitab Bughyatul Mustarsyidin karya As-Said Abdurrahman Al-Masyhur itu diperbolehkan. Takmir mengambil dari kas masjid untuk biaya damel ipok. Damel apa? Ipok bakda subuh, kemudian cek rame, disediakan kopi, kemudian minum di teras masjid. Itu nggak apa-apa kalau itu memang untuk memakmurkan jamaah masjid. Tapi perlu diperhatikan, pernah kami tulis di media umat, ngopi di masjid meskipun boleh, tapi harus diperhatikan karena kita sedang ngopi di masjid, berarti tetap harus menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Yang kedua, biasanya ketika ngopi itu ngobrol ngalor ngidul, dan kita ngobrolnya sedang di masjid, maka harus juga diperhatikan konten atau materi obrolan kita. Jangan sampai belambiar kemana-mana dan seterusnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan kebaikan atau spesifiknya tidak berhubungan dengan akhirat. Itu nggak boleh obrolan di masjid. Jangan sampai terjadi kayak di suatu kampung itu ada takmir masjid dilabrak sama istrinya. Bojone ngelabrak nang takmir yang ketika itu masih bertahan di masjid. Karena ngobrol di masjid, yang diobrolkan janda kembang di kampung itu. Dan lupa speaker masjid belum dimatikan itu. Wah, akhirnya krungu bojone dewe-dewe, lho kok bojoku ngrasani makanya harus obrolannya juga yang bermanfaat. Baik, nggak boleh operasional kurban diambil dari kas masjid. Kalau sampai terjadi itu ketidaktepatan secara fikih yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada biaya perawatan, rentan terjadi kesalahan kedua ini. Penyembelihnya, tukang jagalnya, tukang bolengnya dikasih upah melalui kulit atau kepala kurban. Berarti seakan-akan kulit dan kepala itu diuangkan. Atau contoh lain, untuk operasional kepanitiaan tekon di ya wes kulit iki didolai. Kulit iki didol yang menjual panitia. Nanti uangnya memang ya bukan untuk panitia tapi untuk operasional kegiatan panitia. Tujuannya baik, tapi secara fikih tidak tepat. Tidak tepatnya gimana? Tidak boleh terjadi praktek penjualan kulit kurban dan bagian apapun dari hewan kurban. Misalnya di sini hadis riwayat Al-Hakim. Niki yang 8 halaman itu jenengan waos piyambak nggih. Saya ambil yang ini. Hadis riwayat Al-Hakim ini. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka dia tidak memperoleh kurban apapun. Maksudnya kurbannya tidak sah. Haramnya menjual kulit kurban ini telah ditetapkan oleh keputusan Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Situbondo pada tanggal 8 sampai 21 Desember
tahun 84 bareng dengan keputusan Nahdlatul Ulama menerima Pancasila itu, bunyinya menjual kulit kurban tidak boleh kecuali oleh mustahiknya yang berhak atas kulit-kulit itu yang fakir atau miskin. Sedangkan mustahik yang kaya menurut pendapat yang muktamad tidak boleh. Sebagian ulama madhab Syafi'i membolehkan menjual daging hewan kurban sebatas orang miskin yang telah menerimanya. Sedangkan pihak yang memiliki hewan atau orang yang menerima lewat sedekah diharamkan menjualnya. Maka untuk keabsahan kurban dan sebagai solusi, kulit kurban diberikan kepada penerima yang fakir atau miskin, tidak oleh pekurban atau panitia yang menjual kulit secara sepihak, atau sebagai wakil dari pekurban, atau oleh penerima yang kaya. Kesimpulannya, dengan bahasa mudah ngeten, sing biasa ngedol kulit kurban itu 3 pihak. Pertama, pekurbannya sendiri. 2, panitia. 3, penerimanya. Hukumnya gimana? 1, kalau yang menjual adalah pekurbannya sendiri, maka kurbannya menjadi tidak sah, akhirnya menjadi sodakoh biasa. Sodakoh kambing, sodakoh sapi, tapi tidak dihukumi kurban. Contohnya, iki kurban sapiku, tolong Pak Panitia nggih, mungkin kulitnya jenengan kirimaken ten griya, mangke kula sade. Akhirnya kulit kurbannya dijual oleh pekurbannya itu. Masuk dalam riwayat Al-Hakim tadi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, siapa yang menjual kulit kurban maka kurbannya tidak sah. Pihak yang kedua yang menjual kulit kurban biasanya adalah panitia. Kadang dia menjual secara sepihak atau menjual sebagai wakilnya pekurban. Sebagai wakilnya pekurban ngeten, Pak pekurban, Pak Selamat, niki kulite mangke kula sadeaken nggih. Nggih pun jenengan sadeaken pun. Lah ini juga sama. Tadi di alinea pertama kita katakan hukum orang yang mewakilkan sama dengan wakilnya. Kalau yang mewakilkan tidak boleh menjual, panitia sebagai wakil juga tidak boleh menjual. Orang yang mewakilkan tidak boleh menerima bagian kurban yang wajib, wakilnya juga tidak boleh menerima bagian kurban yang pokoknya sama, hukumnya selalu sama. Lah ini kadang panitia minta izin kepada pekurban. Mangke kula sadiaken nggih, kula kumpulaken kali kulit-kulit lintune, kula sadiaken nggih pun, kula pasrah ten panjenengan. Nah ini tetap masuk dalam koridor yang dibatasi oleh hadis riwayat Al-Hakim tadi. Atau kadang panitia menjual secara sepihak, gak izin, gak omong apa-apa, kadang tujuannya saya, ayo rek kulit-kulit kurban dikelompokno ana pira? Kulit sapi wonten 10, kulit wedhus wonten 3 doso. Ya wis iki aku duwe kanca tukang kulit. Napa niki? Pedagang kulit. Ayo didol, dijual oleh panitia secara sepihak. Ini kalau dikembalikan kepada akad jual beli. Jual beli yang sah itu menjual barang miliknya sendiri. Ini pertanyaannya, kulit kurban itu milik siapa? Kok dijual oleh panitia? Saya menjual HP ini boleh karena HP ini memang milik saya. Saya menjual laptop ini boleh karena laptop ini milik saya. Tapi gelas ini bukan milik saya. Ini inventaris masjid, kok moro-moro tak dol? Secara akad jual beli sah napa mboten? Tidak, karena benda ini bukan milik saya. Sama seperti kulit tadi, kalau dijual oleh panitia, panitia sebagai apa? Pemilik kulit itu bukan. Maka harus diperhatikan, tidak boleh ada praktek jual beli oleh pekurban atau sebagai panitia secara sepihak atau sebagai wakilnya pekurban. Gimana kalau pihak ketiga yang menjual penerimanya? Tadi sudah kita baca alinea ini, yang satu-satunya penerima yang boleh menjual kulit kurban adalah penerima yang miskin. Penerima itu ada 2, ada yang mampu, ada yang miskin. Kalau yang mampu nggak boleh menjual, yang boleh menjual adalah penerima yang miskin.
Maka solusinya ini insya Allah menjadi jalan keluar yang tidak keluar jalan. Kasihkan kulit itu kepada penerima yang miskin. Pun niki kulit jatai panjenengan. Kulo sate nggih terserah wong gadane jenengan. Itu secara fikih mazhab Syafi'i pun sebagian ulama mazhab kita memperbolehkannya penerima yang miskin untuk menjual atau diwakilkan kepada panitia. Kulo mboten saged niki nyade niki, tapi pun kulo serahkan ten panjenengan. Nggih pun kulo saya miliki kulit ini. Jenengan sadiaken Pak panitia nggih. Nggih pun saya jualkan. Akhirnya kali ini panitia menjual kulit kurban itu sebagai wakilnya siapa? Wakilnya penerima yang miskin, bukan secara sepihak, bukan sebagai wakilnya pekurban, tapi sebagai wakilnya penerima yang miskin. Kali ini boleh, silahkan, itu menjadi solusi. Misalnya penerima yang miskin sudah dikasih daging semuanya, wis kasih daging sak paket, tak tambahi ini 5 orang, tapi nggak usah ditambahi, jangan lah miskin nah, betul usah 5 orang, kasihkan kulit itu blek, terus sepakat di balik layar, Pak, yuk nopo lek disade. Niki masjid tasik bangun, mangke hasil penjualan kalau panjenengan berkenan jenengan sumbangaken ten masjid. Nggih pun, toh saya sudah dapat daging kurban, mangke kula sadeaken nggih. Nggih pun, kula sadeaken atas nama panjenengan. Dijualkan, uangnya sudah ditamlikkan, diberikan, monggo disumbangaken lek memang kersa disumbangkan ke masjid. Itu menjadi solusi ya, daripada menjual kulit kurban secara sepihak atau sebagai wakil mudhahi itu. Baik, saya kira saya sudah panjang kali lebar kali tinggi menjelaskan ini, lebih banyak diskusi, semoga banyak hal yang bisa kita tambahkan keterangan, tapi tetap saya kembalikan, monggo barangkali ada pertanyaan, saya hitung sampai 2, 1, 2, enggak ada? Tidak ada. Monggo.